Radiohead dan upaya mengangkat nestapa rakyat yang tidak diakomodir oleh pemerintah. Radiohead salah satu band dari Inggris mengangkat beberapa lagu, dan salah satu lagu yang mungkin hari ini sangat lumrah di telinga para pendengar adalah No Surprise. Di mana lagu ini, satu bagian dari lagu ini yang menjelaskan terkait dengan keresahan, kelelahan, ketidaksenangan bagaimana masyarakat marah akan pemerintah yang tidak lagi mendengar bahkan berbicara berdasarkan kemauan mereka. Sampai ke di water station. Kita kompak. Ya, kita pun terus sekali seolah-olah baru kerja. ya, enggak, mereka sudah punya SOP, sudah protap. Kita sekarang Bandung. apa yang kita kerjakan. Ya. Liriknya sangat simpel, tetapi sangat apa ya? Bagi gue itu sangat ngejelasin gimana kemarahan dari masyarakat yang tidak terwakili. Liriknya, "You look so tired and happy, bring down the government, they don't speak for us." Ini narasi yang sangat subtil tapi mendasar, yang kemudian ngejelasin ke kita semua soal bahwa pemerintah tidak mendengarkan dan tidak berbicara berdasarkan apa yang kita inginkan. Baris lagu Radiohead ini menjadi sebuah bisikan dari generasi hari ini yang kemudian tumbuh di tengah-tengah kegamangan dan kebingungan dari dunia yang berjalan hari ini. Sebuah alam yang membingungkan makna, arah, bahkan kesadaran generasi hari ini. Yang kemudian mereka seolah-olah kalau istilahnya Naruto itu tergenjutsu dengan dunia digital. Mereka seolah-olah belajar, bekerja, beraktivitas, produktif, sibuk, dan lain sebagainya. Bekerja 9 to 5, beraktivitas, sibuk, memasukkan jadwal-jadwal dalam kalender, sehingga mereka seolah-olah melakukan banyak hal. Tetapi ternyata ironisnya adalah terjadi bukan karena kita yang salah, tapi karena sistem yang melahirkan kekacauan ini semua. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya adalah mendesain dan mengarahkan kehidupan kita pada orientasi bernama materi, profit, ataupun kebahagiaan yang dinilai dari barang dan benda. Lantas sistem apa yang tadi gue maksud? Sistem yang gue maksud adalah sistem kapitalisme yang menghegemoni secara global di berbagai macam belahan dunia, yang secara tidak langsung membuat mode produksi mempengaruhi mode kehidupan kita hari-hari, teman-teman. Simpelnya adalah bahwa kapitalisme yang berorientasikan pada profit, materi, ataupun juga pembesaran kapital, pada akhirnya membuat segala macam kehidupan ini adalah akumulasi untuk kapital. Sehingga produktivitas, kesibukan itu semua memang diskenariokan untuk terjadi. Supaya apa? Supaya tidak ada waktu bagi manusia untuk berpikir mereka hidup untuk apa. Karena jika mereka berpikir hidup untuk apa, otomatis mereka akan berpikir tentang mengapa gua harus kerja begitu banyak, mengapa gua harus dijadikan buruh yang dieksploitasi oleh para majikan-majikannya. Hingga akhirnya justru kapitalisme memelihara kebingungan-kebingungan tadi, teman-teman. Di sisi lain, mungkin kita coba beralih ke isu yang hari ini terjadi, isu Sumatera yang kemudian memakan hingga 900-an jiwa meninggal, bahkan ratusan juga masih hilang. Kapitalisme juga adalah sistem yang tidak sangat ramah pada lingkungan. Makanya para ilmuwan mengatakan ini sebagai zaman kapitalosen, di mana kemudian para kapitalis berperan banyak untuk kerusakan di berbagai macam lingkungan. Terkhusus mungkin konteksnya Sumatera adalah bagaimana akses mereka begitu mudah mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan sawit. Lantas apa kaitannya dengan kapitalisme? Bahwa kapitalisme menghendaki pemerintah menjadi sponsor utama, keserasian dan keharmonisan antara penguasa dan pengusaha, sehingga penguasa membuka jalan bagi pengusaha untuk membuka karpet merah, untuk menebang hutan, hingga akhirnya apa? Undang-undang mineral diterbitkan, undang-undang cipta kerja diterbitkan, hingga akhirnya para pengusaha-pengusaha tadi memiliki akses yang begitu nyata untuk sumber daya alam. Ironisnya, ketika kemudian bencana alam itu terjadi, mitigasi bencana sangat minim dananya dari pemerintah. Justru sangat jomplang dengan program andalan MBG,
apa yang harusnya kita butuhkan? Bayangkan 900 jiwa itu melayang. Dibayar dengan apa? Justru malah dibayar dengan kubu-kubunya pemerintah dengan rakyat. Anda dengarkan para pemerintah. Kalau kita mengutip salah satu lagunya Iwan Fals berjudul Rimba Raya, lestarikan alam hanya celoteh belaka. Itu menggambarkan kondisi hari ini. Bagaimana kemudian bumi dibongkar, kemudian juga hutan-hutan dijarah. Dampaknya apa? Dampaknya bencana alam besar-besaran. Ketika kemudian hari ini banjir Sumatera membuka aib besar pemerintah ataupun juga para pemangku kebijakan, di mana gelondongan-gelondongan kayu lah yang berbicara bahwa mereka lah aktor di balik ini semua. Dan ironisnya adalah bahwa justru masyarakat dibuat mandiri, daya resiliensinya sendiri. Justru malah rakyat bantu rakyat. Di mana peran pemerintah hari ini? Ya karena tadi bahwa pemerintah bertanggung jawab kepentingan para pengusaha-pengusaha, bukan pada rakyatnya. Disitulah esensi dari kalimat No Surprises-nya Radiohead. They don't speak for us. Balik lagi ke konteks individu teman-teman. Bahwa bukan hanya lingkungan yang retak, tetapi diri manusia pun ikut retak. Hidup makin mahal, jam kerja makin panjang, alam makin rapuh. Kita sibuk dengan ini itu dalam dunia ini, gonjang-ganjing yang tidak bertemu dengan akhir gitu. Survei global mencatat bahwa Gen Z adalah generasi yang paling cepat burnout dalam sejarah modern, teman-teman. Kenapa? Karena dia tumbuh dengan sosial media, tekanan finansial begitu tinggi, krisis iklim, dan kegagalan politik membuat banyak kita merasa berjalan tanpa arah. Disinilah kemudian kehilangan makna itu terjadi. Maka kelelahan ini bukan masalah personal, teman-teman. Gue ngerasain banget bagaimana kemudian kita lelah dengan rutinitas hari-hari. Tetapi sebenarnya itu bukan kesalahan kita semua. Kita hanya dipaksa dengan sesuatu yang bersifat struktural, yang kemudian kita capek bukan karena kita kurang kuat, tapi karena hidup di dunia ini memang menguras energi kita sambil kemudian mengikis makna hidup kita sehari-hari. Maka ada satu pertanyaan, untuk apa semua ini? Semua kehilangan itu sering datang diam-diam. Kita merasa kosong, kita merasa hampa, makanya budaya ngopi atau nongkrong di coffee shop begitu tinggi ya, karena orang-orang bingung untuk apa sebenarnya hidup ini. Maka Hindia pernah berkata, teman-teman, barang mahal yang tidak ada harganya. Lantas sekarang aku bertanya untuk apa? Pertanyaan ini adalah cerminan generasi zaman ini, teman-teman. Gua, lu semua yang dengerin suara gua pada malam hari ini, ya untuk apa semua hidup kita yang kita rasakan? Hari-hari kita sibuk, kita bangun pagi, berangkat aktivitas, pulang malam, tidur, bangun lagi, terus repetisi-repetisi yang tidak ada ujungnya. Untuk apa kita melakukan itu semua kalau bumi yang kita tinggali makin hancur? Untuk apa pemerintah kalau mereka tidak benar-benar berbicara untuk kita? Maka gue mau ngajak ke lu semua yang dengerin suara gue di waktu ini, sampai kapan kiranya kemudian kita lelap dalam kelelahan, kegusaran, kebingungan, hilang arah tanpa kesadaran di era hari ini. Ini udah saatnya kita semua mulai ngelihat bahwa masalah ini bukan sekedar musibah, teman-teman. Sumatera bukan cuma musibah. Kebingungan generasi kita hari ini bukan cuman kegundahan personal, tetapi itu semua memang tersistem hingga akhirnya kita menjadi korban di sistem hari ini. Ternyata sesukses apapun kita, pada akhirnya kita masih tetap hampa dan bingung. Sebenarnya untuk apa semua ini? Mobil baru mengkilap tanpa penumpang di kiri, ataupun juga kalimat-kalimat satir lainnya dari Hindia, itu menjelaskan ke kita, lantas sebenarnya apa esensi kita hidup di dunia ini? Karena sebenarnya utamanya kita hidup di dunia ini menjawab 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup kita akan kemana. Hingga akhirnya itu menjadi framework kita dalam hidup ini, mau ngapain sebenarnya kita sebenarnya, teman-teman. Maka ketika manusia tidak lagi percaya pada sistem ini, gua, lu semuanya muak dengan sistem hari ini, kehidupan hari ini, maka disinilah gua ngajak ke lu semua buat kita sama-sama mengambil jeda sedikit untuk berpikir dan merenung kembali sebenarnya kita ini untuk apa hidup di sini. Maka gue pengen ngajak lu semua untuk sama-sama merayakan kematian kapitalisme. Dan kematian kapitalisme tidak pernah bermula cuman dari revolusi semata, bukan dari perubahan besar semata, tetapi harus diawali dari
kesadaran yang kita pupuk dalam diri kita masing-masing. Karena kebangkitan manusia tergantung dari pemikirannya. Dan inilah pintu menuju dunia tanpa penindasan, dunia penuh dengan kebijaksanaan yang gue sebut sebagai post-kapitalism. Dunia pasca matinya kapitalisme. Sebuah horizon baru yang menempatkan nilai dari di atas transaksi. Pencarian makna menjadi yang utama dalam kehidupan. Sehingga bukan lagi pasar yang berdaulat, tetapi adalah kebijaksanaan, keadilan yang merata bagi rakyat. Sehingga pemerintah memang benar-benar berbicara untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, bukan untuk kemudian kepentingan oligarki ataupun orang-orang lainnya. Tapi untuk sampai ke sana, langkah pertamanya bukan amarah. Kita bukan cuman harus muak, marah, sumpah serapah. Bukan cuman itu. Karena itu tidak cukup untuk merubah sistem hari ini. Tetapi kesadaranlah yang menjadi titik awal untuk kita bisa merubah itu semua. Maka gue ngajak ke lu semua, kita sama-sama mengambil jeda. Dan gue sangat senang jika lu semua pengen sama-sama membangun sebuah ruang untuk kemudian sama-sama membangun kesadaran, berpikir, mencari makna. Lantas untuk apa kita semua hidup? Karena kita mendambakan sebuah dunia yang pasti mungkin jika kita upayakan. Maka sama-sama kita merayakan post-kapitalisme. Karena pada akhirnya makna boleh hilang dengan diam-diam. Tapi kita tidak boleh diam. Ini sudah saatnya generasi kita berhenti diam, berhenti lelap dalam tidurnya. Kita bangun bersama-sama dari mulai kesadaran kita. Mulailah menginvestasikan waktu untuk menguji daya pikir kita. Sehingga kita tidak dibodohi oleh algoritma. Kita tidak dibodohi oleh suara-suara di sosial media. Tetapi kita semua berdaulat secara kesadaran. Maka merayakan post-kapitalisme adalah dengan cara mendobrak cara berpikir kita. Gua, lu, kita bangun gerakan untuk membangun kesadaran, berpikir lebih jernih dan menciptakan dunia post-kapitalisme.